Sesampainya di dalam kelas, Wahyu terdiam kaku setelah melihat kawannya tersebut tidak ada. Dia pun bertanya kepada temannya yang lain yang ternyata Iqbal lagi di kamar mandi. Tak lama dari itu Pak Dion yang mengajar pelajaran fisika datang, disertai dengan senyumannya, seraya mengucapkan salam. Kemudian Pak Dion pun menjelaskan mata pelajarannya dengan detail. Nampak Wahyu mendengarkan dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh Pak Dion tadi. Seakan semua masalah cintanya sirna begitu saja. Hingga tak terasa bel pergantian pelajaran berbunyi, dan digantikan oleh Pak Rasul, pelajaran bahasa Inggris. Sama dengan Pak Dion tadi, Pak Rasul menjelaskan pelajarannya dengan detail. Begitupun dengan Wahyu. Dia mendengarkannya dengan seksama, yang mana pada waktu itu Pak Rasul menerangkan tentang modal auxiliary. Pak Rasul berkata modal auxiliary adalah kata batu dengan tujuan menambah makna dalam struktur kalimat, dan umumnya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang potensial. Contoh I can speak English. Di dalam contoh ini yang dimaksud dengan modal auxiliary adalah can, di mana fungsinya adalah kesanggupan. Perlu kita ketahui modal auxiliary mempunyai fungsi masing-masing. Sedangkan salah satu macam-macamnya adalah present tense yaitu can atau bisa juga be able to, must atau have to, I had to, will, bisa juga be going to dan so. Sedangkan yang past tense adalah could, had to, might, dan would. Bisa juga used to, should, atau ought to dan had better. Sedangkan syarat-syaratnya adalah dalam sebuah kalimat tidak boleh ada dua model auxiliary. Contoh you must can speak English. Contoh seperti ini adalah salah. Syaratnya selanjutnya juga, modal auxiliary tidak boleh diikuti to. Contohnya I can to take your book. Contoh ini juga salah. Karena apa? Contoh di sini diiringi dengan kata to, dan to di sini tidak boleh bersamaan dengan modal auxiliary. Begitulah di antara keterangan Pak Rasul, yang membuat Wahyu tak sadarkan diri bahwa bel istirahat berbunyi, seakan terasa begitu cepat waktu berlalu. Semua murid begitu lalang dengan aktivitasnya. Sedangkan Wahyu hampir saja melupakan undangan yang diberikannya tadi. Untungnya Iqbal segera mengingatkan Wahyu, kalau tidak pasti Wahyu sudah tertidur. Karena malas melihat dunia, karena masalahnya itu, entah kenapa masalahnya kembali lagi dalam pikirannya. Ia langkahkan kakinya tersebut menuju ruang OSIS yang dibuat untuk ruang rapat. Dengan langkah gontai, ia menuju ke sana meski Iqbal sudah berada di sampingnya. Sesampainya di sana nampak semuanya sudah berkumpul pengurus-pengurus OSIS. Entah kenapa matanya seakan tak ingin melihat sosok yang pernah menolak cintanya. Seakan perasaan dendam menyelimuti tubuhnya, bak siang menyelimuti dunia. Sedangkan Siva dia hanya tersenyum ringan pada Wahyu. Senyumnya itu seakan menyiksa batin Wahyu. Ya di sana berada sosok Siva, seorang yang dulu dia cintai, kini berubah menjadi benci akan keberadaannya. Lantaran cinta sucinya tak disambut dengan tangan keabadian, malah diterima oleh kenistaan yang sangat menyiksa batinnya tersebut. Wahyu duduk di kursi yang berhadapan dengan Siva. Meskipun ada jarak di antara mereka, namun sedetik pun dia tak menoleh arah pandangnya pada Siva, karena baginya menoleh pada Siva bagaikan dihujam beberapa anak panah. Seakan wajahnya menyimpan sejuta jebakan. Sekejap pun ia terlena dengan wajah cantiknya, maka akan terjebak selamanya. Nampak dari diri Wahyu, dia seakan gelisah berada di sana. Dia tak kuat lagi melihat Siva berlama-lama. Cintanya terhadap Siva berubah menjadi enyah, pekat menyatu menggerogoti segenap jasadnya.
yang seakan tak bernyawakan gairah. Segera Wahyu pergi dari ruangan itu, lantaran perasaannya terhadap Siva. Semakin lama dia berada di sana, semakin teringat akan tragedi penolakan tersebut. Meskipun dia akui dia salah, karena dia mengatakan perasaannya tersebut di momen yang tidak pas, dan dengan secara belak-belakan. Sedangkan yang lain hanya menoleh Wahyu pergi. Mereka mengira kalau Wahyu pergi hanya sekedar ingin keluar saja. Namun beda dengan Iqbal, dia yang mengetahui konflik yang Wahyu alami, juga ikutan pergi mengejar Wahyu, sebelum Wahyu pergi terlalu jauh. Dengan langkah gontai, Wahyu mengikuti langkahan Iqbal dari belakang. Setelah dia mau dibujuk oleh Iqbal dengan alasan sportivitas, sesampainya di sana dia lihat Siva sedang menundukkan kepalanya. Siva merasa menyesal terhadap tindakannya yang kemarin. Dia tahu kalau Wahyu pergi dari sana karena tak ingin melihatnya. Tak terasa, air matanya menetes yang tak diketahui oleh yang lainnya. Hanya dirinya yang tahu. Setelah rapat selesai, yang menghasilkan sebuah agenda yang tak lain adalah lomba matematika, fisika, dan cerdas cermat bahasa Inggris, yang akan diadakan 1 bulan lagi. Wahyu dan Iqbal nampak sudah pergi dari tadi, yang tersisa hanya pengurus OSIS yang sedang beres-beres. Wahyu nampak langsung pergi dari sekolahnya itu. Dia seakan lupa bahwasannya dia bersama adiknya Aisyah. Namun dirinya tak langsung pulang, dia malah pergi ke suatu tempat. Dia ingin mencurahkan semua rasanya itu kepada angin yang menghampirinya. Namun tindakannya itu diketahui oleh Iqbal, yang membuat Iqbal mengikutinya dari belakang. Sedangkan Wahyu sendiri tidak tahu kalau Iqbal mengikutinya. Iqbal tak langsung menampakkan wajahnya. Dia ingin melihat apa yang Wahyu lakukan di tempat tersebut. Di sana Wahyu sedang merenung tentang nasib yang dia derita. Dengan menekuk kedua lututnya seraya memandang lepas ke arah pemandangan yang ada di depannya. Sudahlah, ngapain sih kamu merenung kayak gitu? Kayak ABG labil aja. Suara tersebut mengagetkan Wahyu. Dia pun menolehkan arah pandangnya ke arah suara tersebut. Nampak di sana berdiri kawannya, yang tak lain adalah Iqbal seraya pergi menemuinya. "Sejak kapan kamu ada di sini?" tanya Wahyu yang merasa kalau hanya dirinya yang berada di tempat itu. "Dari tadi, kan aku sengaja mengikutimu," kata Iqbal seraya duduk di samping Wahyu. Dia juga ikutan memandang ke arah depan, yang terbentang luas pemandangan yang sangat indah. Tempat itu sudah biasa Wahyu singgahi, tatkala hatinya sedang gundah gulana, atau hanya sedang ingin refreshing. "Kamu gak usah mikirin Siva. Sebenarnya dia juga sayang kok sama kamu. Namun dia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Perlu kamu ketahui, bahwasanya kemarin Siva menangis di kamarnya. Dia merasa kalau dia telah salah mengambil keputusan," kata Iqbal panjang lebar. Dia pun bercerita tentang keberadaan Siva, yang juga ikutan sedih karena telah menyakiti hati Wahyu. Karena telah menolak cintanya Wahyu, dia pun teringat kemarin malam tatkala Siva menangis sesungguhkan di dalam kamarnya. "Entahlah, aku bingung mau berbuat apa. Ternyata sesakit ini rasanya ditolak oleh seorang wanita," kata Wahyu karena cuma kata itu yang keluar dari mulutnya. "Cepat atau lambat dia kan menjadi milikmu. Karena Siva sudah ngomong padaku, kalau dia akan berusaha untuk mendapatkan cintanya yang hilang." Perkataan Iqbal tadi membuat Wahyu sedikit tenang karena meskipun dia tersakiti akan tindakan Siva, dalam hati kecilnya, dia masih berharap bahwasannya Siva akan menjadi miliknya suatu saat nanti. "Jujur meskipun aku tersakiti oleh sikapnya,
Aku masih berharap dia kan menjadi milikku, kata Wahyu berterus terang terhadap Iqbal. Mereka pun ngobrol ngaur ngidul melupakan masalah tersebut hingga akhirnya Iqbal berkata, "Sudahlah, ayo pulang," ajak Iqbal yang disambut dengan anggukan oleh Wahyu. Mereka pun pergi dari tempat tersebut.